Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan apapun yang kita lakukan, maha tahu segala keperluan kita, baik yang kita tahu maupun kita tidak tahu. Dan dialah Allah yang menguasai apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cemaskan. Dialah Allah yang maha baik, yang walaupun Allah menyaksikan kita bergelimang maksiat, kita tetap dibimbing oleh Allah untuk bisa bertobat sambil ditutupi aib kita. Allah tahu sholat kita buruk, tapi tetap Allah memberikan taufik kita bisa sholat. Bahkan diberikan ilmu supaya kita bisa memperbaiki diri. Maha suci Allah. Masya Allah. Berbahagialah bagi orang-orang yang ditakdirkan mengenal Allah dengan baik dan yakin. Karena itulah kunci di antara segala kunci. Kunci terpenting dalam hidup. Orang tidak bisa sholat dengan baik sebelum yakin kepada Allah. Orang tidak bisa ikhlas sebelum yakin kepada Allah. Orang sulit syukur sebelum yakin Allah yang memberi nikmat. Orang sulit sabar sebelum yakin Allah yang mengatur ujian kita. Dan orang sulit ridho kepada takdir sebelum yakin Allah maha indah di dalam pengaturan takdirnya. Masya Allah. Semoga kita jadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan solihan makbulan. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kalau kita diberi kunci untuk membuka sebuah lemari yang penuh dengan makanan yang kita perlukan, kuncinya ada, tapi yang paling penting dari kunci kan bukan kuncinya saja, tapi bagaimana menggunakan kunci ini bisa membuka lemari, benar? Halo, bagaimana kalau punya kuncinya, lemarinya ada, isinya untuk kita, tapi pakai kuncinya sesukanya. Cowok sana, cowok sini. Ini kan kebodohan. Bagaimana kalau sudah ada calon mertua, calon menantu, tapi pas ketemu ngomongnya ngelantur. Padahal sudah diperhatikan. Bagaimana kalau melamar pekerjaan, pekerjaan disiapkan, yang memberikan pekerjaannya juga menyimak, tapi ketika datangnya sesukanya, ngomongnya ngelantur. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan masalah-masalah kita itu. Masalahnya adalah ditolong oleh Allah atau tidak, kan begitu? Lah salah satu gerbang pertolongan Allah adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassholat. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Jadi kasih kunci, tapi pernahkah kita sungguh-sungguh untuk berusaha jadi orang yang sabar? Pernahkah kita bersungguh-sungguh bisa sholat khusyuk? Ini pertanyaan penting hadirin. Kita dengar dulu ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 45-46.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, memang kuncinya diyakin. Jadi gini, ini evaluasi sholat subuh. Jujur ya, ada yang berangkat ke masjid dari pagi, cari saf yang paling utama, tapi ketika takbir dimulai, mulailah aktivitas masing-masing. Pikiran ke sana sini, makin panjang bacaan imam, makin banyak yang diselesaikan. Dan selesai sholat, selesai saja. Assalamualaikum tanpa rasa bersalah. Dan ini berulang setiap kali sholat begini. Ini luar biasa hadirin. Kita sangat merugikan diri kita sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah kita khusyuk? Sangat mungkin. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Pernahkah kita khusyuk? Sering. Kita akan khusyuk kepada sesuatu yang kita anggap penting. Coba hadirin, pinjam uang. Yang merasa penting pinjam uang, jarang ngobrolnya sesukanya. Begini, sungguh kami tidak menyangka musibah ini menimpa kami. Kami sudah berusaha keras mencari jalan, tapi tetap belum ada. Bisakah kami pinjam uang? Khusyuk. Saya dengar dari BMT yang pinjam uang khusyuk semua. Terus yang melamar Ustadz Yusuf khusyuk waktu ngelamar anak saya. Yang penting Ustadz ya. Ketika sedang kenaikan kelas khusyuk kepada santri, atau kemarin pembagian door prize umroh nomor 1 khusyuk. Oh gitu. Kalau nggak dapat berarti khusyuk. Jadi sering khusyuk atau sedang malam-malam kotak. Waduh. Khusyuk, tidak takut ya. Kepada santri yang akan diberikan hadiah umroh gratis, mohon segera memperhatikan pengumuman ini. Yakin khusyuk. Betul? Jadi orang tidak khusyuk karena tidak menganggap penting, itu saja kuncinya. Kalau kita yakin pertolongan itu hanya datang dari Allah, dan sholat itu gerbangnya, udah yakin itu sholat itu sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Karena kita belum yakin Allah yang nolong, maka sholat kita basa-basi. Padahal semua yang kita inginkan itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada apapun, sehalus apapun yang lepas dari genggaman Allah. Mau apa? Apapun yang kita takutkan,
cemaskan sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kan manusia itu cuma dari dua, ingin dan cemas, ya, harap dan takut. Selama ini kita berharapnya kepada selain Allah dan takutnya kepada selain Allah. Itulah yang menyebabkan sholat kita kurang khusyuk. Ada ingin apa? Ingin jadi anak soleha? Khusyuk deh bicaranya. Ya. Ingin jadi anak soleh, jelas itu mah yang ngasih taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabut saja hidayah, lepas kita dari masjid, lepas dari Islam. Allah yang ngasih ilmu, Allah yang memasukkan kepikiran, Allah yang membulak-balik hati. Tidak ada cerita tuh anak jadi soleh kecuali dengan pertolongan Allah. Bapak ingin apa? Pengen gimana ini ingin anak soleh? Bapak ingin anak soleh. Bapak ingin jadi anak soleh. Lah bapaknya gimana? Soleh juga enggak? Ya, jadi bapak mau dua-duanya. Mau punya anak soleh dan bapak juga ingin jadi anak soleh, gitu? Ya kan buat orang tua bapak harus jadi anak soleh. Tapi kurang harus jadi bapak soleh, ya kan? Makanya ganti namanya, ya. Bapak ingin apa? Pak, bapak ingin apa? Kenapa bapak ada di saf pertama terus? Sebelah saya terus kan? Pengen apa? Lebih khusyuk. Untuk apa lebih khusyuk? Mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa dekat ke Allah? Mohon pertolongan Allah. Mau apa ditolong oleh Allah? Karena banyak masalah. Ya hadirin. Semua masalah yang kita hadapi total sepenuhnya ada di dalam pengetahuan Allah. Total sepenuhnya ada di dalam genggaman Allah. Gak ada apapun yang di luar kekuasaan Allah. Mau apa sih? Mau apa? Rezeki milik Allah sepenuhnya. Dibagi, ditahan, dikurangi, diambil. Hanya oleh Allah. Mau sehat, nih tubuh ini milik Allah. Mau dimempetin, dilonggarin, dikasih virus, bakteri, apa, Allah penggenggam sepenuhnya. Mau apa deh? Mau ngapalin Quran, mau hafal, milik Allah otak ini. Neuron-neuronnya Allah yang ngatur. Memorinya nempel, Allah yang nempelin. Saya tahu nih, ada lagi nunggu satu patah kata. Mau jodoh ya? Bapak kenapa ketawa? Oh iya, nggak apa-apa. Saya mengerti. Jodoh tuh nggak bisa diakalin hadirin. Ikhwan mau nikah sama akhwat. Semua akhwat itu ciptaan Allah. Tapi persaingan ketat, gak ngepek. Tenang ya, kemarin santri kelihatan ada persaingan. Tenang, saya kurang cakep. Biarin. Gak ngepek. Antara wajah dan jodoh tuh gak nyambung. Wajah yang bikin Allah, jodoh yang ngatur Allah. Masa gara-gara wajah kita Allah jadi bingung? Ya, benar? Sing paham ini hadirin. Tapi calon mertua gak setuju ke saya. Rasain. Ngarep-ngarepnya dari calon mertua, ngarep-ngarepnya dari Allah. Kalau Allah menakdirkan jodoh, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Gak ada yang bisa nolak. Allah mutlak. Sengaja ini ditekankan supaya kita tahu Allah. Oh gimana ya istri saya galak. Laporkan ke siapa? KUA, mertua, ke Allah. Allah itu istri lahir batinnya digenggam oleh Allah. Tinggal dibalikin aja hatinya, jinak.
suami saya ini lincah lagi. Tahu dari mana? Saya lihat dia sekarang tiap hari main spintrong. Ya alhamdulillah lah hadirin. Siapa yang mengendalikan suami? Allah. Gak bisa. Kemanapun itu suami pasti dalam pengawasan Allah. Siapapun yang dilirik suami pasti Allah tahu. Dan lahir batin suami hatinya dikuasai Allah sepenuhnya. Bulak-baliknya oleh Allah. Termasuk takut. Takut apa? Takut nggak ada rezeki, Allah yang ngebagi. Hakul yakin. Takut diancam. Yang ngancamnya juga ciptaan Allah. Tidak bisa dia melukai kita tanpa izin Allah. Makanya kalau khauf dan roja sudah bulat, Allahus Samad, nah jalannya, pembukanya adalah wasta'inu sabri wassalat. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, sehingga yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita putuskan adalah yang Allah sukai. Itu sabar. Orang tidak sabar, dia tidak bisa nahan diri. Tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga keputusannya, kata-katanya, sikapnya, nafsu. Kemarin sudah kita pelajari sama-sama. Sabar itu ada di 3 tempat. Di mana? Di awal, di tengah. Itu mah ikhlas. Ya. Sabar itu ketika menghadapi taat, ketika menjauhi maksiat, ketika mengalami musibah. 3 tempat kita teruji kesabaran. Tahan diri. Tidak semua keinginan harus kita penuhi. Tahan, pikir, Allah suka enggak nih keinginan saya? Saya mau beli pesawat. Pesawat apa? Salat televisi, ya lumayan lah hadirin. Kalau mau beli pesawat helikopter, buat apa? Uangnya juga enggak punya. Gimana kalau beli tali koper? Ya silakan saja. Saya pengen ganti HP. Untuk apa? Karena Allah, karena nafsu. Kalau memang perlu, beli. Kalau hanya ingin, jangan. Saya ingin punya arloji yang mahal. Untuk apa? Santri pakai arloji ori, nggak ada yang percaya. Yang penting kan dari jam itu kecepatannya akurat. Bukan harganya. Betul? Sekarang pakai jam mahal. Terus kemana-mana gini terus. Kan kurang di bawah. Malah nanya ke orang, jam berapa? Malah jadi ujub, jadi ria, jadi sombong. Buat apa punya jam yang menjauhkan dari Allah? Benar? Sabar. Sholat sekarang. Ini saya ngomong gini hati saya tegang. Tahu kenapa? Karena saya juga belum seperti yang mau diceramahkan ini ya, baru ingin. Apa kunci sholat bisa khusyuk? Yang pertama adalah tekad. Pernahkah kita sholat dengan tekad sholatnya khusyuk? Apa sih sholat yang paling penting? Diterima oleh Allah. Ya kan? Yang kan sholat itu ada 2. Ada sah dan ada diterima. Sholat banyak yang sah, tapi belum tentu diterima. Sama haji juga gitu. Ada yang hajinya sah, tapi belum tentu mabrur. Ada yang saumnya sah, tapi belum tentu diterima. Yang penting bagi kita itu sholat kita diterima. Bulat, saya bertekad. Pernah tidak begitu? Ayo jawab. Kita sholat aja. Berdiri Allahu Akbar, terus jalan dengan punya aktivitas ini. Assalamualaikum, selesai. Makanya tidak ada dampak apa-apa.
Ya seperti orang ngelamar kerja ngomong seenaknya, ketemu dengan bagian personalia, ngelantur, ngelamun, pergi aja. Terus ngarap-ngarap diterima bagaimana? Jadi bertekad. Dan kita harus yakin, sholat ini kuncinya. Kuncinya nih, harus pas. Makanya kalau sholat yang khusyuk itu seperti membuka brankas. Tiap nomor itu khusyuk, ceklek, krek, 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 ceklek, ceklek, ya kan? Coba membuka brankas. Pernah lihat nggak film Perampok? Saya belum tahu brankas yang asli yang gitu, yang bagus tuh ya. Karena yang punya saya mah brankasan. Oh, hadirin. Sudah waktunya selesai. Terima kasih hadirin sekalian. Lanjut. 1, tekad. Yang kedua, persiapan. Jadi kalau persiapannya wudunya seenaknya, pakai bajunya seenaknya, tempatnya seenaknya, itu gagal dalam persiapan, sama dengan mempersiapkan kegagalan. Coba, sholat pakai kopiah longgar. Saya tidak tahu kalau perempuan sholat pakai mukena longgar gimana ya. Betul. Makanya mukena masjid harus bersih supaya yang pakainya juga pede, ya enggak? Karena takut bekas oleh orang. Tempatnya juga harus bersih. Sekarang sholat alasnya koran. Yakin itu dibaca yang iklan film. Oh. Sekarang sajadahnya itu hati-hati tuh, sajadah tuh bisa ngerusak sholat. Gambar Ka'bah tapi tidak cocok dengan Ka'bah. Dasar buatan Cina, enggak ngerti. Enggak kayak gini Ka'bah, ngomongnya sendiri. Yang belum pernah ke Mekah, ya Allah kapan saya bisa ke Mekah? Itu mungkin Hajar Aswad ya. Hijir Ismail yang mana? Makanya kalau persiapan kurang baik, wudu juga. Allah lihat waktu kita wudu. Ada yang wudunya benar-benar asal-asalan. Apalagi yang pakai make up, takut make upnya hilang. Udah itu mah. Sulit lah khususnya yang sibuk dengan make up. Berarti dia kan lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada sibuk dengan penilaian Allah. Hati-hati, pakai sarung juga jelas ikatannya. Jangan tiap takbir, gulung. Kan 4 rakaat selesai. Nah, persiapan dari fisik, persiapan dari ilmu. Karena ada orang yang sholat tidak tahu ilmunya. Ketika sedang sholat ada yang nyentuh dari belakang, dilihat, pergi, justru dia mau jadi makmum. Harus belajar. Ayo cek, bacaan sholat sudah ngerti belum? Berapa banyak yang puluhan tahun sholat dan tidak ngerti bacaan sholat. Rabbighfirli warhamni, enggak ngerti. Subhana rabbiyal azim, enggak ngerti. Ayo, evaluasi nanti kalau lagi sholat. Berapa banyak bacaan sholat yang dimengerti? Ya, gimana kita bisa khusyuk ngomong yang enggak dimengerti? Ya. Mikir lagi. Salah melulu kita sholatnya, udah enggak ada tekad. Persiapannya kacau, baik fisik, ilmu. Lalu apalagi yang dilakukan kalau sholat? Ya selain yakin ini merupakan penting, kayak menunggu keputusan. Yang paling penting sesudah kita melakukannya dengan ilmu yang benar adalah tumanina. Jadi sholat itu tidak boleh tergesa-gesa, tenang hadirin. Allahu Akbar. Seperti buka brankas, takbir, mulai dari niat. Niat bagus, ceklek.
Allahu Akbar. Ceklek masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Jadi tiap ayat yang dibaca, tiap zikir yang dibaca tuh kayak, maaf ya nggak usah ngebayangin ceklek-ceklek, tapi masuk, klek, klek, klek gitu. Kita kan gak ingat lagi baca Fatihah, ya kan? Allah. Udah belum Fatihahnya ya? Kayaknya sih udah nih. Perasaan udah agak lama. Dia kan sama-sama sama saya sholatnya. Dia udah ruku, berarti udah kan? Udah Allah. Sujud juga lama. Aduh, sujud ke berapa nih? Ke satu, kedua. Kalau langsung tahiyat malu. Isi baru 1 rakaat. Jadi lama sujud tuh. Mikir memecahkan masalah. Berapa banyak ketika ruku baca tahiyat? Ayo ngaku. Atau baru sadar ketika telunjuk. Di sini astagfirullahaladzim. Ayo. Berapa banyak duduk di antara 2 sujud baca Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menjiwai sekali. Ya saudara gak usah nyangka saya melakukannya. Nah, sulit menceritakan yang tidak dilakukan. Tapi yang ini enggak ya. Saking tidak khususnya fil alamin innakum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Minum dulu ya. Ini kan air madu. Kemudian teh hangat. Saya membayangkan sambil minum teh betapa lebah. Pulang pergi. Untuk 1 sendok madu tuh, benar? Terima kasih lebah. Semoga jadi amal soleh. Iyalah, dia pontang-panting nyari bunga, sedot, ngumpulin. Buat saya, benar? Masa kita nggak ada kepikiran sama sekali kebaikan mereka? Alhamdulillah. Ini untuk sampai ke sini tuh ada yang bikin gelas, ada yang bikin tatakan, ada yang nimba air, ada yang metik teh, ada yang ngangetin. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut. Jadi tumanina kalau sholat itu ya, rileks. Terutama sujud dan doa di antara 2 sujud. Jadi ranking tertinggi dari sholat itu adalah sujud. Sebetulnya Fatihah juga dahsyat. Karena ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu kan dijawab oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah langsung menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hambaku apa yang diminta? Jadi benar-benar diijabah tuh. Minta diberi nikmat, minta diberi jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Kalau Fatihahnya bagus, selamat kita. Sujud itu adalah untuk doa. Yang dilarangnya itu baca Quran. Loh gimana kalau doa pakai doa dari Quran? Niatnya niat doa. Bukan niat baca Quran.
Doa yang panjang. Makanya kalau sholat sunnah itu kenyang sujud itu. Kalau sholat jamaah kita sujud dilamain ngeganggu yang lain. Saya pernah kemarin ada yang sujudnya lama. Ente meninggal? Enggak. Jadi rusak sholat saya. Takut meninggal hadirin. Pas cengkat, oh enggak. Tuh kan jadi rusak sholatnya. Berapa banyak tuh kiri, kanan, depan, belakang. Jangan ya. Kalau sedang sholat jamaah jangan meninggalkan diri sendiri. Karena semuanya ada aturannya. Ayo, kalau ingin lihat kualitas kedekatan seseorang dengan Allah, lihat sujudnya. Kalau orang sudah betah sujud, terutama yang tidak dilihat orang lain, ya. Karena ada sujud acting namanya. Yaitu ketika di belakang itu orang yang kita hormat. Kan ada sholatnya yang acting. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar ya. Sok ya rasakan nih. Jadi selama ngimamin teh nggak ingat Allah. Ingat getaran suara dia. Lembut nih. Lalu terisak-isak. Ar-Rahman. Kok gak ada yang nangis? Dasar hati membatu semua jamaah ini. Ngambek sendiri hadirin. Jadi dia mah nggak ingat ke Allah. Ada yang sujud dilama-lamain. Cukup nih, cukup. Udah cukup ya. Semuanya acting. Mudah-mudahan gak kejatuhan lampu masjid. Allah tahu sholat acting. Terutama ibu-ibu yang tahajud jangan acting kalau ada suami. Allah. Wah suaminya bangun, air mata berlinang. Padahal itu hasil menguap, bukan sedih hadirin. Dia awet-awet. Ibu meni khusus juga. Iya Pak. Lebay tipu ini hadirin. Dan Allah tahu ini tipu-tipu. Gak boleh hadirin. Makanya bagus kalau sholat sunnah tuh gak usah diketahui orang lah. Nyumput lebih aman. Kalau kita sholat dekat dengan orang yang kita segani, nah itu susah. Sebelahan dengan orang yang kita hormati, udah acting kita bisa. Bisa nggak wudhu dulu tuh. Nah, ada yang sholatnya sama atasan, dia belum sempat wudhu, tapi atasan udah siap sholat Jumat. Sholat aja tanpa wudhu. Demi sebelahan. Waduh. Ini serius hadirin. Kita tidak boleh acting dalam sholat, karena sholat itu merupakan pilar tiangnya agama. Imaduddin. Nah, tumanina, tenang aja sholat. Cuma yaitu tenangnya juga harus tenang yang ikhlas, bukan tenang acting. Lalu apalagi sesudah tekad dan kita yakini sholat itu penting, menentukan, kemudian kita persiapan dari fisik, tempat, persiapan dari keilmuan, dan kita laksanakan dengan tumaninah, ya. Dinikmati setiap gerakan, dinikmati. Mudah-mudahan ada yang kelupaan, minta tolong ke Allah supaya kita diberi sholat khusyuk, ya. Karena kalau nggak ditolong Allah susah. Jangan sampai berlebihan. Allah, aduh. Ada yang was-was. Ini mengganggu. Apalagi kalau sholat jamaah harus hati-hati. Kita harus sangat menghargai hak orang lain untuk tidak terganggu oleh bacaan sholat kita. Kan ada yang Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mengganggu orang. Tidak boleh. Ya. Bahkan kalau kita baca Quran ada yang sholat, kita nggak boleh ganggu orang yang sholat. Kita baca Quran ada yang tidur, nggak boleh ganggu orang yang tidur. Sedemikian rupa ibadah itu jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain.
Ada pertanyaan silakan. Ini mah maaf sederhana ya pembahasannya. Tapi ya. Saat kita sujud itu kan doa yang paling dijabai karena dekat dengan ini ya. Apakah boleh misalkan kalau kita tidak bisa bacaan Arabnya sujud dengan doa yang bahasa kita? Ya, pertama sholat itu harus sesuai dengan cara yang dicontohkan Nabi. Tidak boleh mengada-ada baik gerakan, bacaan. Ya. Yang kedua tentang sujud. Saya mempelajari dari beberapa literatur dan ulama. Jadi ada dua pendapat. Satu, yang hanya boleh sujud itu dengan doa yang dicontohkan Nabi. Tapi bagaimana itu yang di kampung, orang Jawa, Sunda yang tidak tahu banyak doa, apakah tidak bisa berdoa? Padahal sujud itu adalah saat paling mustajab untuk doa. Ya sebisa mungkin kalau bisa doanya doa yang dicontohkan, tapi ada juga ulama yang membolehkan, ya. Mungkin di hati saja supaya tidak nambah bacaannya, ya. Ya bagaimana semua orang bisa berbahasa Arab, tapi semua orang punya keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada asar kan dilarang sholat. Tetapi tahiyatul masjid kekhususan, sholat jenazah kekhususan. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Ayo nanti praktekan sholat. Sing dapat. Jadi kalau ada apa-apa teh sholat. Sholat dulu. Baru curhat ke makhluk. Jangan curhat ke orang dulu. Gak ngepek. Walaupun kita curhat ke orang, kalau Allah gak nolong, gak akan manfaat dia. Curhat ke Allah dulu, nanti Allah memilihkan orang yang jadi jalan pertolongan Allah. Ini ibu-ibu, akhwat, jawab. Gak boleh emosi saya. Biasa kalau lagi sakitnya lebih gampang emosi. Nanti kalau cemburu sama suami, jangan sibuk nge-WA. Tulisan WA-nya teh amit-amit, ya. Kalau hati lagi nggak enak, dengerin Wat. Kalau hati lagi nggak enak, itu wajah nggak enak dilihat, omongan nggak enak didengar, tulisan nggak enak dibaca. Caranya gimana? Sholat. Cemburu sama suami, ambil air wudhu, sholat. Sholatnya apa? Yang pertama, tobat. Kenapa? Karena boleh jadi kepahitan di keluarga itu diundang oleh dosa. Aneh sih ini, suami saya ngaco, kok saya yang tobat? Gak usah kalau gitu, gak usah. Ya, lawan aja. Tobat. Si Amang ngebela lelaki itu, si gak usah. Sok. Tobat, karena boleh jadi dosa ke pembantu, balasannya lewat suami. Dosa ke orang tua, balasannya lewat suami. Gitu kepahitannya. Loh suami saya yang bikin dosa, kenapa saya harus tobat? Ya si suami bikin dosa, ya dia punya dosa. Tapi menimpa istri, itu pasti karena dosa juga. Kayak kita kecopetan, copet udah jelas dosa, tapi kita kecopetan, itu diundang oleh dosa kita. Daripada sibuk ngirim intel, nggak ngepek, ngintelin suami nggak ngepek, karena ibu bayar 500.000, suami bayar 1 juta. Tetap beritanya bagus semua, baik suami ibu tuh, kalah suapnya. Sholat. Demi Allah, Allah ngelihat istri yang sujud. Istri yang mengeluarkan air mata tobat.
Udah puas tobat, sholat lagi apa? Hajat minta tolong. Ya Allah, titip suami saya. Engkau takdirkan menjadi pendamping hidup saya. Titip ya Allah. Engkau menguasai lahir batin suami saya. Engkau menggenggam pikirannya, hatinya. Titip ya Allah. Ampuni saya belum jadi istri yang baik. Ampuni saya belum bisa menjaga suami, tapi engkau penjaga yang maha kokoh. Allah lihat tidak seorang istri yang hatinya cemburu terus tobat? Jawab hadirin. Lihat tidak? Kira-kira suka enggak Allah terhadap seorang istri yang bersimpuh dikala hatinya galau, suralau, cemburu, memburu? Kan? Oh, suka. Atau tinggal diperintilin aja hati suaminya. Rentel. Yang tadinya mau ke diskotik jadi blues ke masjid. Kenapa jadi ke sini? Yang tadinya mau ya ke tempat yang tidak baik, blues ke masjid. Ini seperti yang duduk sekarang ada kemungkinan yang didoain istri ini ya. Ada kemungkinan nih beberapa nyasar ke sini. Saya juga tadinya mau nyari serabi, kenapa jadi ke sini ya? Kan ada yang suka jajan tapi tiba-tiba ke masjid. Boleh jadi ini ada yang masuk ke sini ditembak doa istrinya. Acungkan tangan, enggak usah ngacung Pak. Saya sudah bisa baca auranya. Dan sebaliknya, apalagi suami nasehatin istri, wah susah. Kenapa suami susah nasehatin istri? Karena istri udah tahu modal suami. Yang solehah. Ngaji apa Papa Ikro jilid 2 gitu, nggak jelas no. Berat nasehatin istri kalau suami udah ketahuan modalnya. Andalannya adalah siapa? Allah. Saya sudah berbuat baik sama istri, tapi istri tidak menghargai saya. Itu mah dosa kita. Belum selesai tebusannya. Saya sudah berusaha memberikan yang, tapi saya nggak dihargai. Itu teh dosa. Terus aja tobat. Kenapa? Karena lelaki itu kepala keluarga. Kalau istri belum baik, kita tanggung jawab. Jadi kalau ngedidik istri itu yang paling utama itu adalah air mata tobat sebagai kepala keluarga. Jangan nuntut istri berubah sebelum nuntut diri berubah. Dengar lelaki. Hai, nggak ada yang berani jawab. Terima kasih. Bapak dari mana Pak? Pertama kali ke sini ya? 15 tahun yang lalu ke sini. Oh, boleh kasih mikrofonnya, punten. Bapak 15 tahun dulu remaja ya Bapak ke sini dulu? Belum? Sudah tua juga ya? Nggak apa-apa Pak. Iya. Boleh berkenalan? Maaf dengan siapa Pak? Saya Samsul Mono Arfa Pak. Masya Allah. Dari Gorontalo. Dari Gorontalo, Ya. Masya Allah. Bapak ke sini dalam rangka? Tujuannya mau ke Oh mau ke Agim, Iya. Masya Allah. Saya lihat Bapak dari tadi milam saya terus ya. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya. Tinggal di Jakarta. Iya Pak. Dulu Bapak ke sini 15 tahun yang lalu. Iya. Dengan kantor Pak waktu itu masih aktif Pak. Oh dengan kantor pelatihan. Iya, rombongan Pak. Kantor apa dulu Pak? Kawasan Berikat Nusantara. Oh, Alhamdulillah. Ya. Di mana BUMN itu? Pak, BUMN. Baik, apa yang berbeda Pak? Masjid beda? Ya, dulu masih sederhana, Sederhana. sekarang udah mewah Pak. Masya Allah, nyaman Pak? Nyaman sekali Pak. Terus suasana lingkungan bagaimana sekarang? Bagus Pak, tertib. Bersih. Ya. Senang Bapak di sini? Senang Pak. Alhamdulillah. Sound system bagaimana? Sound system. Sound system bagus Pak, bagus.
Coba tekan-tekan dikit itunya Intinya- karpetnya Pak. Saya mau eh, tinggal daerah sini, dekat sini penuh semua Pak, penginapan Iya Pak, full Iya. house. Ya. full house Pak. Ya. Akhirnya saya agak jauh Pak di Germana, Berarti Bapak dulu tahun 2000 kira-kira ya 2004. 2004 2003 gitu. Ya, waktu itu lagi terkenalnya Agim ya. Iya benar, saya Iya. ada foto khusus Oh. dengan Agim. Oh iya. Ah, Nah, dulu terkenal masjidnya jelek, Pak. iya, sederhana Pak, bukan jelek. Sederhana. Oh iya, sederhana. Sesudah heboh, Iya, dihina tahun 2006 2007 tuh kan. iya. Waktu itu Bapak nggak kesini sesudah saya dihina ya. Oh, enggak. Sesudah itu dihina, TV jarang ada yang mau meliput, kecuali yang bagian hina dulu ya. Ternyata hasilnya lebih bagus sekarang, lebih bagus dulu Pak. Lebih bagus sekarang Pak, tapi istri saya tetap Agim Pak katanya. Iya, walaupun dihina Maksudnya tetap. gimana? Ya, Istri Bapak tetap Agim. iya, ya, yang hijau Oh. itu Pak. Oh, Iya. Ibu menirelek gitu, Iya. Bu. Aduh, seperti di pantai Ibu ya. Iya, Jadi Ibu mah tetap setia ya Bu ya. iya. Alhamdulillah ya, ada apa salahku Pak? Malah saya dianjurkan kayak Agim Pak. Oh, hebat. Ya. Waduh, Ibu ngaju jempol 2. Iya. Sudah juga belum? Belum Pak. Tuh, ada yang dianjurkan, nggak mempan hadirin. Ini yang nggak dianjurkan, cari akal. Semuanya ada garisnya Pak. Diamanahi 2, ujian. Mau jadi dekat dengan Allah atau jadi jauh dari Allah. Gitu Pak. Bapak dititipi 1, itu juga ujian. Jadi dekat dengan Allah atau jadi jauh dari Allah. Ada yang tidak dititipin. Ada yang dititipi tapi sakit. Semuanya ada episode masing-masing. Dan tertulis di Lauh Mahfuz. Tinggal dibawa kemana takdir ini. Nah begitulah Pak. Jadi semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tenang aja. Tinggal kita ikhtiar supaya, loh udah ngunci enggak? Oh di Lauh Mahfuz kan banyak setetannya. Ya kalau kamu pejinah nanti jodohnya pejinah. Kalau kamu tobat memperbaiki diri dengan baik nanti jodohnya orang yang baik. Kalau kamu tobat habis-habisan jadi hafiz Quran nanti bisa jadi jodohnya diberi juga yang sekufu. Makanya adik-adik yang ingin punya jodoh yang baik, perbaiki diri saja. Nanti Allah akan mengatur semuanya. Semuanya juga milik Allah. Dan ikhtiar itu tidak akan keluar dari takdir. Jadi ikhtiar itu hanya bergerak dari satu takdir ke takdir yang lain. Gak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Masya Allah. Penting gak ilmu ini? Oh, kalau saja tahu mahalnya ilmu, yakin ke Allah, merangkak untuk dapat ilmu. Terima kasih sahabat sekalian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.